Kholis itu murni, nggak bercampur apa-apa dia. Makanya kalau ditanya bapak ibu, sering kalau kita wirid ya kan, tahlil, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, kan juga surah Al-Ikhlas 3 kali. Yang dibaca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak adanya tulisan Al-Ikhlas di situ. Ada nggak di situ Al-Ikhlas? Biasa kalau surah An-Nas ada, minal jinnati wan nas, Al-Falaq ada, Qul a'udzu birabbil falaq ada. Ini kok nggak ada Al-Ikhlasnya. Jadi maksudnya gimana? Karena surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu menunjukkan memurnikan tauhid kepada Allah. Jadi Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dia ya adalah Allah. Allah suruh Nabi mengatakan Qul, katakan ya Muhammad, huwa dia, maksudnya Nabi Allah. Qul huwallahu ahad, dia adalah Allah, Allah yang satu tunggal. Maka dikatakan Al-Ikhlas karena memurnikan tauhid kita kepada Allah. Tak ada yang lain yang kita tuhankan kecuali yang ahad, yang esa, yang tunggal. Maka dalam sebuah hadis, ma hiyal ikhlas, al-ikhlas al-iman, ma hiyal iman, al-iman al-ikhlas. Jadi iman adalah ikhlas, ikhlas adalah iman. Sehingga kalau ada orang ingin dia ikhlas tapi tauhidnya tidak ditanamkan dengan baik, maka yang terjadi bukan ikhlas. Bagaimana biar iman tadi bisa terisi dengan baik? Maka harus belajar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Pada apa saja kita salah, mengesahkan Allah pada zat, mengesahkan Allah pada sifat, mengesahkan Allah pada af'al. Esa artinya tunggal, zat Allah itu tunggal. Dalam sifat 20 termasuk sifat salbiyah, namanya adalah wahdaniyah. Jadi sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat, yang 20 dibagi 4 bagian. Satu sifat nafsiyah, itulah wujud namanya. Kedua sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, wahdaniyah, qiyamu binafsi. Ya, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, wahdaniyah, ya, qiyamu binafsi. Maka di situ ada wahdaniyah, artinya esa tunggal. Zat Allah Subhanahu wa taala tunggal. Bagaimana tunggalnya? Tunggalnya itu tidak sama dengan tunggalnya makhluk-makhluk. Yang penting zat Allah itu tidak tersusun daripada bagian-bagian, tidak tersusun daripada unsur-unsur. Murni esa tunggal sebagaimana adanya dia dan tidak terjangkau sama akal kita. Yang jelasnya mukhalafatul hawadis, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, wahdaniyah, qiyamu binafsi. Jadi ketika kita ingin berikhlas, maka didasari fondasinya dengan tauhid, sehingga ada namanya menolak 5 kam. Di dalam wahdaniyah
artinya berapa gitu. Pertanyaan berapa untuk Allah Subhanahu wa taala ditolak atau dibantah. Pertama, namanya kam muttasil pada zat. Ada berapa bagian-bagian pada zat Allah? Maka wahdaniyah membantah, menolak. Tidak ada pertanyaan ada berapa bagian pada zat Allah. Zat Allah itu tunggal, tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak terdiri dari unsur-unsur. Kenapa ini perlu kita sampaikan, kita bahas? Karena terkadang orang masih penasaran, bagaimana ya zat Allah itu? Katanya tunggal, macam mana tunggalnya? Maka dijawab, tunggalnya tidak terdiri dari unsur-unsur dan bagian-bagian titik. Kemudian dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu diterangkan bahwasanya bolehkah kita membahas zat Allah dengan akal kita? Maka dijawab tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena akal kita terbatas, sehingga akan mampu akal kita mencermati secara detail zat Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa tadi ada ditolak 5 kam itu? Kenapa dibuat ulama begitu? Karena agar jangan sempat ada orang yang masuk berpikiran seperti itu, maka langsung dibantah. Nggak ada pertanyaan zat Allah terbagi berapa bagian-bagian, nggak ada. Zat Allah satu, tahu saya dibahas, tahu saya dipikir. Yang penting mukhalafatul lil hawadis, tak sama dengan makhluk yang ada ini. Zatnya nggak sama dengan zat, apa tujuan daripada ciptaan-ciptaannya ini. Bukan zat gas, bukan zat padat, bukan zat cair. Yang penting tak serupa dengan makhluk. Yang kedua, menolak kam munfasil pada zat namanya. Kalau tadi zat Allah tak terdiri dari bagian-bagian, kalau begitu di luar zat Allah adakah zat yang lain yang sama seperti zat Allah? Maka dijawab tidak ada. Tidak ada. Zatnya tunggal pada zatnya, tak ada zat yang lain yang serupa dengan zatnya di luar zatnya. Sudah, berarti yang namanya Tuhan cuma satu, la ilaha illallah. Seandainya Tuhan ada 2, ada 3, la fasadata, maka sungguh terjadilah kerusakan di langit dan di bumi. Maka Tuhan mutlak, wahdaniyah, satu, tunggal. Dari yang satu inilah menciptakan semua yang ada ini. Yang ketiga, namanya kam muttasil pada sifat. Ada berapa sifat-sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang satu jenis? Umpama kudrat, artinya kuasa. Ini masuk pada namanya sifat ma'ani. Pertama sifat nafsiyah, wujud. Kedua sifat salbiyah, tidak, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Masuk yang ketiga namanya sifat ma'ani. Kudrat, kuasa. Iradah, berkehendak. Ilmu, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, basar, alam. 7 ini sifat ma'ani namanya. Maka ditanya sifat ma'ani pada zat Allah ada berapa? Maka dijawab
ada satu juga. Maka kudrat Allah satu, irodatnya satu, samanya satu, semuanya satu. Dari zaman azali sampai hari kiamat, dengan satu kudrat inilah Allah melakukan taksir atau af'al namanya, perbuatan. Bagaimana bisa kita terima sedangkan ada zaman dulu, ada zaman sekarang? Kudrat satu yang berlaku? Jawabannya iya, karena Allah tidak diikat, tidak dibatasi dengan waktu. Allah tidak diikat dengan waktu. Bagaimana kita bisa menerima itu? Kita pun sekarang Bapak Ibu zaman canggih, zaman teknologi, bisa kita buat perbandingan analogi secara logika. Sekarang punya HP Android, mau informasi apa aja bisa, buka HP Google ya kan, ketik Masjid Raya Al-Maqsud Medan ya kan, keluarlah Masjid Raya Al-Maqsud Medan, sejarahnya, gambarnya, semuanya ada ya. Kawan sebelah buka lagi, saya Masjid Sultan Serdang